Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang peserta didik baru dalam serangkaian vokasi kali ini. Ibu berharap ataupun berdoa kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat walaupun vokasi tahun pelajaran ini via daring atau secara online, karena dalam keadaan pandemi ini semoga kita dalam keadaan sehat dan segera berakhir ataupun pulih keadaan ini secara normal. Amin. Ibu akan menyampaikan kurikulum yang digunakan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Sebelum itu, seperti pepatah bilang anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenankan ibu untuk memperkenalkan diri. Ibu biasanya dipanggil itu Bu Kamti. Mungkin nanti di jalan ketemu ibu nanti bisa menyapa, oh bukan Ibu Waka kurikulum atau Bu, atau nanti bisa langsung memanggil Ibu Kamti. Begitu ya anak-anak. Langsung saja ibu menyampaikan kurikulum itu apa toh Bu? Mungkin anak-anak bertanya seperti itu. Bahkan mungkin ya pernah mendengar tapi belum kenal betul kurikulum itu apa. Kurikulum itu seperangkat rencana yang dijadikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ya anak-anak. Kurikulum di sekolah Muhammadiyah itu merupakan gabungan dari kurikulum dinas dan Muhammadiyah. Kurikulum di dinas itu misalnya mudahnya anak-anak itu mata pelajaran yang dipelajari itu misalnya bahasa Indonesia, IPA, matematika dan seterusnya itu. Nah, di sekolah Muhammadiyah itu ada nilai plusnya anak-anak atau nilai tambahannya, yaitu pada pelajaran PAI itu yang dikenal dengan pelajaran Ismuba. Apa Ismuba itu? Al-Islam, Kemuhammadian dan bahasa Arab. Al-Islam itu terdiri dari pelajaran Al-Quran, hadis, fikih, tarikh, akidah, akhlak. Itu ya anak-anak. Selanjutnya itu visi misi sekolah kita SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Islami, unggul dalam prestasi, berdaya saing dan mandiri. Dengan branding SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak soleh. Dengan visi misi tersebut diharapkan peserta didiknya selain unggul prestasinya, anak didiknya itu melahirkan generasi bangsa yang berakhlaknya baik atau berakhlak mulia. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya tentang pembiasaan. Pembiasaan dikenal nanti ada golden habit akan disampaikan oleh tim yang lain biar anak-anak lebih paham. Pembiasaannya apa saja Ibu? Yaitu yang pertama sholat duha. Itu biasanya pembiasaan ini, maaf anak-anak, pembiasaan ini dalam keadaan normal, dalam kondisi yang normal anak-anak ya, bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik agar lebih baik. Yang pertama yaitu pembiasaan sholat duha, biasanya dilakukan setelah berjamaah sebelum pelajaran. Kemudian sholat luhur berjamaah. Dan yang kedua, pembiasaan yang kedua yaitu 5S. Apa 5S itu Ibu? 5S, S yang pertama senyum, salam, sapa, sopan, santun.
Kemudian yang ketiga itu Iqra, tetap kita kawal Iqra anak-anak. Itu biasanya dilaksanakan hari Senin sampai Rabu setelah KBM itu berakhir. Dalam masa pandemi ini itu dialihkan atau kita ganti karena tidak pembelajarannya belum tatap muka ya anak-anak, itu dengan tadarus bersama, yaitu setiap hari Jumat dipandu oleh guru Ismuba yang kemudian diupload di YouTube Musafrah anak-anak. Pembiasaan yang keempat yaitu gerimis, yaitu gerakan infak minimal 1000. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan kalian untuk berinfak atau berperilaku yang dermawan. Infaknya ini digunakan misal untuk membantu teman kalian yang membutuhkan. Dalam misalnya untuk pembiayaan sekolah begitu. Nomor 5 yaitu pembiasaan dengan literasi. Dalam masa pandemi tentunya ini di sekolah tidak bisa terlaksana. Ibu berharap di rumah kalian tetap gemarlah membaca atau rajin-rajin membaca buku selain pelajaran atau novel dan sebagainya. Itu untuk membiasakan kalian untuk mudah ataupun menangkap informasi itu lebih mudah. Kemudian selain itu juga menambah ilmu pengetahuan lainnya ya Nana. Yang terakhir, pembiasaan yang terakhir itu biasanya awal pelajaran itu pemutaran lagu Indonesia Raya kemudian dinyanyikan secara serentak atau tersenter. Nanti secara bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Ibu menyampaikan ekstrakurikuler yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan itu Ibu rasa lengkap. Kok lengkap atau bukan? Karena nanti ada beberapa pilihan, dan wajib dan nanti ada bina prestasi. Yang ekstra wajib itu namanya sifatnya wajib ya, wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Itu yaitu HW dan tapak suci. HW itu kayak kalau di SD itu pramuka. Kemudian tapak suci itu seperti apa ya, pencak silat begitu ya anak-anak. Kenapa wajib Bu Kamti? Beberapa ekstra wajib itu wajib diikuti karena merupakan salah satu syarat untuk kenaikan kelas. Jadi mohon diikuti ekstra wajib ini dengan baik. Nanti selama daring ya diikuti. Kemudian ekstrakurikuler pilihan itu sesuai dengan ataupun kalian pilih sesuai dengan hobi minat kalian. Misalnya itu ada di sini ada lengkap sekali anak-anak. Kurang lebih ada 15 ekstrakurikuler pilihan. Misalnya ada renang yang sudah renang, kemudian ada futsal, jemparingan, ada yang suka masak-masak itu tatap muka, dan yang ngetren sekarang robotika sudah ada di sekolah kita. Kemudian ekstrakurikuler yang terakhir itu bina prestasi. Bina prestasi ini untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan bakat potensinya. Misalnya yang dari SD ada yang kemarin dalam PPDB itu yang sudah ikut olimpiade, di SMP ini kita kembangkan, kita bina. Misalnya olimpiade IPA, matematika dan sebagainya. Dalam keagamaan misalnya apa Bu? Adzan, pidato, hafalan. Apalagi tahun ini sudah ada kelas tahfidz. Nanti kita bina untuk mengembangkan potensi kalian.
Begitu anak-anak. Beberapa bagian kurikulum dalam perencanaan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan, yang intinya program-program sekolah itu dikemas untuk mewujudkan sekolah yang satu. Itu yang sekolah inovasi digital. Tahun ini kita terpilih di Dinas Kabupaten Sleman. Yang kedua, sekolah ramah anak. Yang ketiga, sekolahmu sekolah menyenangkan. Yang keempat, sekolah inklusi, yaitu salah satu bentuk pelayanan kepada peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemudian sekolah yang berkarakter. Kemudian sekolah go green, sekolah sehat, itu dirintis kemarin yang peserta didik baru, yang kalian kelas 7, itu satu paket kemarin dengan seragam, itu sudah serangkaian ataupun sudah ada paketan tempat bekal makanan kalian ketika besok sudah masuk tatap muka, itu untuk meminimalis atau untuk dalam penggunaan plastik dan untuk dalam rangka untuk menuju sekolah sehat. Begitu anak-anak, beberapa hal yang Ibu dapat sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Pokoknya tetap semangat, sehat, jangan lupa terapkan protokol kesehatan ketika kalian bepergian. Kalau tidak penting sekali, tetap stay di rumah atau tetap di rumah untuk memutus rantai virus COVID-19. Cukup sekian dari Bu Kamti. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.